Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, raungan magis melemparkan Cha-Hein ke belakang. Apa? Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Dia masih tidak suka melihat satu pihak dipukuli secara sepihak. Tapi Cha-Hein sepertinya tidak berniat menyerah. Dia mengambil pedangnya lagi. Cheng Jinwoo sedikit bingung. 039. Apa yang dia pikirkan? 039. Cha-Hein yang dia kenal tidak terlalu rendah sehingga dia tidak mengakui jarak antara dirinya dan lawannya. 039. Dia tidak akan menjadi tipe orang pemberani dan nekat yang masih bergegas maju mengetahui bahwa dia jauh dari kekuatan lawan. Pada kasus ini, apakah dia merencanakan sesuatu sekarang? 039. Semoga dia salah. 039. Setelah terhubung dengan sirkuit otak Bell, Cheng Jinwoo menyadari betapa banyak niat membunuh yang ditekan orang ini. Di sisi lain, meskipun Cha-Hein telah mencapai titik di mana dia benar-benar tidak disukai, dia tetap tidak menyerah. Beberapa firasat buruk. Cheng Jinwoo memandang keduanya dengan mata serius. 039. 039. Bell tidak dapat memahami penilaian Cha-Hein. Kesenjangan kekuatan yang luar biasa antara keduanya telah ditunjukkan ke pihak lain beberapa kali. Tetapi mengapa pihak lain masih tidak mau menyerah? Raja Semut, yang pernah memerintah di puncak rantai biologis, merasakan sedikit ketidaksenangan atas keberanian manusia perempuan di depannya. Kenangan masa lalunya sebagai dominator masih segar dalam ingatannya, dan ini adalah sumber kemarahan Bell. 039, berani sekali, 039. Bell mengambil keputusan, dan setelah membuat keputusan, itu langsung pindah ke mata Cha-Hein. Kemudian ia meregangkan wajahnya dan menatap lurus ke mata Cha-Hein. Setiap makhluk hidup, tidak peduli siapa itu, pasti akan mengerti siapa mangsanya saat mereka melihatnya. Peringatan naluriah. Bell awalnya berencana untuk membangkitkan ketakutan naluriah lawan, sehingga membuatnya kehilangan semangat juangnya. Tetapi secara umum, dia tidak mendapatkan efek yang diharapkan. Namun, seperti yang diperkirakan Cheng Jinwoo, Cha-Hein masih memiliki kartu truf yang tersisa. Keterampilan, tarian pedang. Salah satu keterampilan yang paling dipercaya oleh Cha-Hein. Gerakan halusnya seperti menari, dan pedang panjang itu menarik lekukan anggun di udara. Wah! 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 Namun, Bell dengan mudah memblokir serangan itu tanpa jeda sedikit pun dengan ujung jarinya, dan setelah diserang kali ini, akhirnya ia tenggelam. 039, itulah akhir dari lelucon itu. 039. Bila yang diayunkan lagi ditangkap oleh Bell dengan tangan kosong, dan bila itu berubah menjadi bubuk begitu dia meraihnya. Klik! Hanya setengah dari pedang panjang yang tersisa. Tepat ketika dia seharusnya ketakutan, mata Cha-Hein tiba-tiba menjadi dingin. Kamu hanya punya satu kesempatan. Dia menuangkan semua kekuatan sihirnya ke dalam pedang. Keterampilan pedang cahaya. Menggunakan pedang cahaya menghabiskan banyak mana, dan skill ini, yang awalnya merupakan pukulan terakhir, sekarang digunakan olehnya. Pedang panjang yang mempesona. Itu telah mengendur sejak Bell menghancurkan pedang panjang tadi. Cha-Hein mengirim pedang dengan kuat ke tubuh Bell. Mata Cheng Jinwoo membelalak. 039, tidak, 039. Tentu saja Seong Jinwoo tidak mengkhawatirkan Bell. Tapi tidak peduli bagaimana suasana hati Cheng Jinwoo saat ini, pedang yang bersinar itu telah menembus perut Bell. Jijijie. Dalam sekejap, kepala Bell mulai bekerja dengan cepat. 039, wanita ini adalah musuh. 039. Tidak masalah jika kamu mati. Tetapi jika dia jatuh, pedang wanita itu akan diayunkan ke raja. Pada saat ini, naluri bawah sadar prajurit bayangan terbangun saat menghadapi krisis. 039, jaga raja, 039. Pada saat ini, Bell sepertinya diformat, dan perintah raja asli untuk mengalahkan lawan tanpa melukai lawan telah sepenuhnya dihapus. Bell berubah menjadi hantu untuk melindungi Cheng Jinwoo. Tubuh menggelembung besar, mulut berdarah yang tampaknya mampu menggigit baja, dan paku tajam seperti pisau. Cukup. Untuk mengobrak-abrik musuh tuannya, Bell yang sudah siap, mengayunkan 10 paku seperti pedang. Memanggil.
Tepat sebelum 10 paku hendak menyentuh Cha-hein. Mencengkeram. Hampir melewatkannya. Aku bilang cukup sudah. Seong Jinwoo meraih tangan Bell dengan tangan kosong dan melotot. Saat mata mereka bertemu, belian gemetar. Bell segera mundur selangkah, mengabaikan pedang panjang yang tertancap di perutnya, berlutut di tanah dan memohon maaf kepada raja. Rajaku, rajaku, tolong maafkan aku. Cheng Jinwoo juga tahu mengapa orang ini melakukan hal seperti itu. Karena kepercayaan untuk melindungi raja sangat mengakar di benak mereka. 039, 039. Cheng Jinwoo menatap Bell sebentar dan kemudian berbalik. Ledakan. Cha-hein, yang baru saja menghadapi kematian, duduk tanpa daya di tanah. Apa kabarmu? Cheng Xiaoyu berjalan mendekat, dia berjuang untuk berdiri tetapi tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya seolah menyerah. Tidak buruk. Apa yang baik? Cheng Jinwoo membantunya berdiri. Mengapa kamu memaksakan diri seperti ini? Bahkan jika kamu ingin bergabung dengan guild, kamu tidak harus pergi ke level ini. Tanya Cheng Jinwoo bingung. Kuat? Kuat. Hanya ujian. Dan itu hanyalah ujian keanggotaan atas nama. Tujuan awalnya adalah membuatnya menyerah. Tapi dia begitu terobsesi untuk menang sehingga dia bahkan menggunakan skill yang berbahaya dalam duel. Ini tidak bisa dijelaskan oleh keinginan untuk menang. Jadi, hanya itu kemungkinannya. Kuat, mungkinkah? Agar tidak merusak suasana hatinya, Cheng Jinwoo bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu tertarik padaku? Apa? Cheng Jinwoo langsung bingung dengan ekspresi kaget Cha-hein. 039, bukankah ini juga? 039. Namun, setelah ketakutan, Cha-hein tampak berpikir dengan hati-hati beberapa saat sebelum dia berbicara lagi. Ya, sepertinya begitu. Markas Besar Administrasi M Country Hunter. Setelah menerima berita kegagalan orang-orang yang membawa Hunter Jinwoo, Kepala Biro Manajemen Hunter merasa sedikit tidak senang. Dia memanggil wakil direktur ke kantor sebelum membaca laporan itu. Wakil direktur masuk bersama Nyonya Shino. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah administrasi Hunter bahwa pengayauan dengan Nyonya Shino gagal. Wakil kepala menundukkan kepalanya dengan cemberut. Aku tidak punya wajah untuk melihatmu. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk khotbah. Direktur menekan tombol di atas meja, dan kemudian partisi yang turun dari dinding benar-benar mengisolasi ruangan dari dunia luar. Ruangan ini benar-benar kedap suara. Untuk mencegah kebocoran informasi, segala hal yang berkaitan dengan Ibu Shino dilarang untuk disampaikan melalui telepon atau email. Jadi sutradara masih belum tahu apa yang terjadi di negara haji. Cepat katakan padaku apa yang terjadi. Wakil direktur melihat warna Madam Shino. Dia mengangguk sedikit. Kemudian wakil kepala berbicara. Nyonya Shino mengamati Hunter Seong Jinwoo. Jadi apa yang terjadi? Sutradara sangat menyadari kemampuannya, sehingga apa yang disebut pengamatan terkait dengan keberhasilan atau kegagalan Headhunter. Pemburu Cheng Jinwoo. Wakil kepala itu menjilat bibirnya, kering karena gugup. Itu salah satu raja. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.